Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Cecep Sumantri di The Inspire Podcast by FKMP Pali. Nah, sobat inspirasi sekalian, di episode kali ini kita bakal membahas bahasan yang cukup menarik nih. Ya, kami di sini bakal menyajikan pembahasan mengenai salah satu program yang sering diikuti oleh kalangan mahasiswa, khususnya di Politeknik Negeri Sriwijaya. Salah satu program ini ialah program pemberdayaan masyarakat desa. Nah, untuk itu di sini kita akan mengulik nih kiat-kiat lulus untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat desa ini sampai dengan pendanaan. Pada kesempatan kali ini telah bersama dengan kita seorang dosen, salah satu dosen mata kuliah yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya dan juga selaku koordinator P2MD Politeknik Negeri Sriwijaya. Siapa lagi kalau bukan Bu Riana Mayasari. Selamat pagi, Bu. Pagi, Cecep. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, sehat. Gimana? Cecep sehat juga? Alhamdulillah sehat, Ibu. Yeah. Oke, mungkin nih Bu, boleh nih sapa-sapa dulu ke sahabat inspirasi semua gitu kan, sekaligus ngenalin diri terlebih dahulu Bu. Oh, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi semua yang ada di rumah. Di sini saya adalah Ibu Riana Mayasari. Kebetulan saya merupakan dosen di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Di samping saya mengajar di Politeknik Negeri Sriwijaya di jurusan akuntansi, saya juga ikut terlibat dalam kegiatan P2MD, khususnya di tahun 2023 ini sebagai koordinator P2MD. Sehingga mungkin hari ini kita bisa sedikit sharing terkait dengan bagaimana mahasiswa bisa untuk mengikuti kegiatan P2MD ini. Dan harapan kita semua adalah sampai berhasil. Oke, baik. Amin, Bu. Baik, Bu. Ini mungkin sudah ditunggu-tunggu nih oleh seluruh sahabat inspirasi sekalian perihal P2MD ini. Mungkin masih banyak di antara mereka itu yang masih belum tahu nih, Bu. Apa itu sih, Bu, program pemberdayaan masyarakat desa atau P2MD ini, dan mengapa program ini penting bagi masyarakat? Mungkin seperti itu, Bu. Baik. Program P2MD ini sebenarnya merupakan program pemberdayaan masyarakat yang memberikan sejumlah fasilitas kepada mahasiswa, juga kepada perguruan tinggi untuk mendiseminasikan inovasi, program, produk yang bisa kita kembangkan di desa. Ya, nah berdasarkan dari apa yang kita sudah belajar di kelas, kita punya ilmu di berbagai bidang dan multidisiplin. Tidak hanya dari jurusan akuntansi, tapi seluruh jurusan. Punya bidang ilmu, punya inovasi, punya produk yang bisa untuk kita bagi, kita diseminasikan, kita hilirkan ke tengah-tengah masyarakat desa. Dengan harapan apa yang kita punya, ilmu kita di perguruan tinggi itu bisa menambah pengetahuan dan juga kemampuan dari masyarakat desa. Nah, itulah cikal bakal dari munculnya program ini. Artinya masyarakat desa itu butuh kita sebagai orang-orang yang ada di perguruan tinggi, yaitu mahasiswanya, yaitu dosennya, yaitu mungkin pembinanya, pembimbingnya, untuk berbagi ilmu. Nah, misalkan nih sebagai contoh, kita dari bidang pariwisata, kita mau bagi ilmu kepada desa. Ayo kita kembangkan wisata yang ada di desa. Nah, maka dari itu kita bikin program. Nah, programnya yaitu untuk membuat kampung wisata atau desa wisata. Nah, itu kita bina. Makanya tadi pemberdayaan masyarakat desa dari ilmu yang ada di perguruan tinggi. Kurang lebih begitu. Berarti ini pada intinya merupakan wadah untuk mahasiswa ataupun dosen merealisasikan ilmunya ketika didapat di kampus untuk dimanfaatkan untuk di masyarakat desa, gitu Bu ya. Iya, begitu. Nah, selanjutnya nih Bu, mungkin untuk tipsnya, apa saja persiapan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa khususnya ya sebelum mengikuti P2MD ini, Bu? Mungkin kalau tips itu yang pertama adalah kita sudah punya gagasan. Nah, gagasan itu bisa beragam, baik itu merupakan sebuah inovasi ataupun invensi.
Oh, iya. Ya, jadi kalau misalkan dia berbentuk inovasi, maka itu merupakan pengembangan dari apa yang sudah pernah dia kerjakan sebelumnya oleh Oh, mahasiswa iya. itu. Tapi kalau dia merupakan invensi, maka dia berarti sesuatu yang merupakan gagasan terkini yang memang ingin untuk kita tunjukkan atau kita hilirkan ke masyarakat. Begitu. Nah, setelah itu kita juga butuh yang namanya support dan dukungan dari perguruan Benar. tinggi. Nah, perguruan tinggi di sini baik dari ibu saya saat ini itu sebagai mungkin koordinator akan memfasilitasi anak-anak tim dari Ormawa, dan ini dalam bentuknya kalau P2MD ini harus Ormawa ya, Ya. Cecep ya. Nah, artinya kalau misalnya personal, perorangan, Cecep pengen ikut tapi nggak punya Ormawa, mungkin di skema yang lain. Tidak bisa di program P2MD. Artinya harus menjadi Ormawa dulu, lalu bergabung dengan Ormawa lain, ataupun mungkin berdiri sendiri satu Ormawa untuk bersama-sama mengerjakan sesuatu. Nah, sesuatunya itu kita nanti usulkan dalam bentuk proposal. Nah, proposalnya itu tadi ada template-nya dari program P2MD tadi. Kita harus wajib loh untuk mengikuti template. Tidak boleh salah sedikit pun. Kalau nanti mahasiswa, rekan-rekan yang ada di luar sana itu tidak patuh dengan template yang diberikan oleh penyelenggara dari P2MD pusat, maka sudah dipastikan program itu akan ditolak dari administrasi awal. Artinya template itu wajib dipatuhi, lalu dari lembaga yaitu unsur pimpinan itu ikut serta untuk mendorong, memfasilitasi, memberikan berbagai fasilitas untuk anak-anak didik. Lalu kami sebagai koordinator juga harus melakukan pembinaan. Nah, setelah itu, setelah kita bikin proposal yang baik berdasarkan dari inovasi kita, apa sih mau kita tawarkan untuk desa? Apakah kita ingin mengembangkan desa wisata seperti contoh Ibu tadi? Apakah kita ingin mengembangkan suatu pengolahan misalkan pertanian? Atau mungkin kita di sana ingin mengembangkan pencatatan laporan keuangan untuk masyarakat desa atau mungkin aparatur desa, itu kita tuangkan di dalam proposal dengan rincian program yang sistematis. Nah, setelah itu baru nanti akan ada tahap review. Pertama review administrasi, kelengkapan dokumen. Yang kedua nanti akan ada review substansi proposal. Berarti bagus nggak istilahnya proposalnya Cecep misalnya. Lalu selanjutnya akan ada sesi wawancara. Iya, nah tidak semua yang lolos dalam seleksi substansi itu akan masuk ke wawancara. Karena nanti di wawancara akan dilihat dan disaring lagi mana program-program yang dianggap terbaik. Itulah yang akan diwawancarai. Nah, setelah wawancaranya lolos, barulah nanti akan bisa mendapatkan pendanaan. Nah, pendanaannya itu kalau di tahun ini maksimal di 35 juta per Ormawa. Begitu. Ya. Tadi sahabat inspirasi sekalian ya, sudah dijelaskan oleh Bu Riana mengenai langkah-langkah atau tahapan yang bisa diambil oleh sahabat inspirasi sekalian sebelum mengikuti P2MD ini. Ya, salah satunya tentunya sahabat inspirasi sekalian harus mempunyai ide atau inovasi yang bisa diterapkan di masyarakat desa. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih Bu, ya perihal kesulitan nih Bu. Apa sih Bu kesulitan terbesar ketika melaksanakan atau mengikuti kegiatan P2MD ini, dan bagaimana tips untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Kalau kesulitan mungkin untuk sahabat inspirasi itu yang pertama mungkin adalah menemukan suatu inovasi, gagasan atau mungkin inspirasi apa yang mau kita tuangkan dalam sebuah program. Itu yang paling sulit. Dan merangkumnya menjadi sebuah program yang berurutan, runtun, dan dibutuhkan masyarakat tentunya. Bisa saja program kita itu dianggap baik, di mata kita bagus, tapi masyarakat tidak butuh. Ketika itu terjadi, maka otomatis kita tidak akan lolos hingga tahap akhir. Itu kesulitannya. Itulah mengapa di dalam program ini kita harus bisa menuangkan sebuah program yang runtun, program yang sistematis, program yang baik, yang dibutuhkan juga tentunya seiring sejalan dengan masyarakat desa. Nah, kalau itu tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa, tidak sejalan dengan kebutuhan pemerintah desa, maka lebih baik tidak usah untuk ditawarkan di dalam program ini. Nah, selain itu,
kita yang kesulitan kedua adalah ketika sesi wawancara. Terkadang kita punya ide yang bagus, tapi pas diwawancara kita nggak bisa menjelaskannya dengan tepat. Nah, maka dari itu persiapan untuk sesi wawancara itu sangat penting. Maka dari itu kalau Polsri sendiri itu sudah tepat sekali ada pembekalan. Oh, iya. Pembekalan sebelum kita masuk ke sesi wawancara. Sehingga seluruh ormawa ini sudah terwakili oleh ketuanya untuk dilakukanlah pembinaan di mana kita sudah ada persiapan, lalu kita juga sudah ada sesi tanya jawab dulu dengan mungkin beberapa dosen pembimbing mereka dan juga dengan ibu ya, dengan saya sebagai koordinator, itu bisa untuk membantu mereka untuk menerima atau mendapatkan gambaran apa sih kira-kira wawancara itu pertanyaannya seperti apa, lalu apa yang harus disiapkan, lalu bagaimana cara menjawab, bagaimana cara menjelaskan program-program ormawa ini yang sebenarnya sudah sangat baik. Nah, lalu untuk kiatnya, bagaimana untuk mengurangi kesulitan dari atau mungkin potensi untuk gagal, itu pada dasarnya adalah support dan semangat dari tim. Jadi tim itu harus benar-benar solid, di mana seluruh anggota tim yang akan khususnya diwawancarai ini sudah paham betul apa yang mereka tawarkan di tengah masyarakat, lalu apa program yang ingin mereka laksanakan. Sehingga ketika sesi wawancara, mereka bisa menjawab pertanyaan wawancara itu dengan terstruktur, lalu juga dengan baik, dan juga sesuai dengan tujuan akhir, yaitu mengembangkan atau memberdayakan masyarakat desa dengan tujuan yang tentunya akan sangat berdampak bagi kehidupan sosial di tengah masyarakat desa. Jadi seperti itu, sahabat inspirasi sekalian. Nah, mungkin ini menurut pengalaman dari Ibu membimbing kelompok-kelompok P2MD, sudah adakah yang berhasil sampai ke pendanaan, Bu? Kayak program apa saja itu yang dilaksanakan? Kalau di tahun 2023 ini, kebetulan ini tahun pertama Ibu menjadi koordinator. Dan kebetulan juga ini tahun pertama juga saya membimbing mahasiswa. Ya. Dan semoga dari kita kemarin ada masuk di tahap wawancara 9 ormawa. Nah, harapan kami itu ke-9-nya itu lolos hingga pendanaan. Karena sudah masuk wawancara di 9 ormawa. Nah, di 9 ormawa yang telah kita majukan intinya untuk bersaing di tingkat nasional ini, itu tentunya sudah menjadi ormawa-ormawa yang memang kita anggap kualitas proposalnya, lalu kualitas programnya itu sudah baik dan sudah layak untuk bertanding di tingkat nasional. Nah, jadi kita doakan bersama semoga 9 ormawa ini lolos semua hingga akhir di pengumuman akhir Juni ini. Dan P2MD ini itu, Bu, program yang memang disediakan dari pemerintah atau pusat atau memang dari kampus nih, Bu? P2MD ini merupakan program nasional. Di mana P2MD ini didanai langsung oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan ya. Nah, jadi kalau saat ini dananya itu dana pusat. Namun Polsri di sini perguruan tinggi, tidak hanya Polsri mungkin ya, di seluruh Indonesia kan ikut terlibat dalam kegiatan ini, itu diharapkan untuk dapat memberikan sumbangsi dana. Nah, sumbangsi dana mungkin untuk fasilitas penunjang, untuk konsumsi, lalu juga mungkin untuk transport bagi ormawa yang ikut melaksanakan kegiatan ini. Nah, mungkin ini untuk memacu motivasi atau semangat sahabat inspirasi sekalian yang menonton video ini ya. Mungkin ini banyak kali setiap mahasiswa itu ketika mengikuti program ataupun kegiatan yang dicari itu ialah benefit, Bu. Iya. Nah, mungkin apa sih, Bu, benefit yang akan didapatkan oleh para mahasiswa ataupun kelompok ketika mengikuti kegiatan P2MD ini? Jadi kalau benefit atau kita sebut juga keuntungan ya dari mengikuti kegiatan P2MD ini, tentunya yang pertama adalah pengalaman dalam terjun langsung di dunia nyata, menerapkan ilmu yang kita punya dari kelas. Selama ini kita hanya belajar di kelas, tapi belum bisa untuk kita terapkan kemanapun. Namun dengan program ini, apa yang kita pelajari di kelas, kita implementasikan langsung ke dunia nyata, ke masyarakat, sehingga langsung ada manfaatnya. Yang kita kenal sekarang dengan kurikulum
project based learning. Ya, nah dalam kegiatan ini juga mahasiswa atau ormawa itu memiliki juga kesempatan untuk mendapatkan nilai lebih atau nilai tambah dalam bentuk SKP atau rekognisi SKP yang diakui oleh Polsri, sehingga ketika lulus nanti akan mendapat tambahan seperti pernyataan dari lembaga bahwa anak-anak ini telah menerapkan ilmunya di dunia nyata secara berpraktik. Tentu itu ketika kita masuk ke dunia kerja, kita mendapatkan surat keterangan itu, tentu nanti akan menilai bahwa oh ternyata memang kita telah menerapkan PBL dan MBKM yang memang dibutuhkan loh oleh industri. Nah, bahwa anak-anak ini bukan hanya belajar di kelas secara teori, tapi sudah dipraktikkan. Sudah ada yang mendapatkan manfaatnya, yaitu paling tidak masyarakat desa. Nah, maka dari itu di sini motivasinya adalah semua yang mungkin ingin ikut kegiatan P2MD ini tentunya diharapkan bisa untuk terpacu ya semangat itu, karena tidak hanya kita bisa bantu masyarakat, kita bisa terapkan ilmu kita yang ada di kelas, lalu kita juga mendapatkan lagi pengakuan dari lembaga yang menunjang kita berkarir di masa yang akan datang. Di samping itu, kita juga sebagai mahasiswa juga bisa punya kontribusi untuk membangun negeri ini dan menyelesaikan masalah yang ada di desa. Ya. Itulah tadi sahabat inspirasi sekalian ya, benefit ataupun keuntungan-keuntungan yang dapat teman-teman sekalian dapatkan ya ketika mengikuti P2MD ini. Mungkin ini terakhir Bu ya, terakhir mungkin bisa dikasih quote ataupun closing statement sih dari Ibu sendiri, yaitu untuk sahabat inspirasi sekalian yang ada di rumah mungkin. Oh iya. Mungkin dari saya kepada semua sahabat inspirasi yang ada di rumah, baik itu adalah mahasiswa Polri maupun mungkin mahasiswa dari perguruan tinggi lain, bahwa pada dasarnya ketika kita ingin melangkah pada sesuatu mimpi besar kita, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negeri ini, kita harus mengerjakannya dengan bersama-sama atau bersinergi. Di mana pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu harus dimulai dengan sebuah mimpi, ide, atau gagasan yang mau untuk kita wujudkan. Nah, kita punya ide yang baik bisa jadi. Barangkali ide kita baik. Tapi bisa jadi, kalau kita berdiam saja, ide kita itu tidak kita implementasikan, tidak kita hilirisasi, tidak kita diseminasikan di masyarakat, maka itu hanya menjadi sebuah mimpi yang tidak akan pernah memberikan manfaat apa-apa. Nah, dari program P2MD ini adalah sebuah kesempatan di mana kementerian, di mana juga negara itu mau memberikan pendanaan dan fasilitas untuk kita bisa implementasikan inovasi, ide, gagasan kita, sehingga itu semua bisa terwujud dan memberikan dampak luar biasa bagi hubungan dan juga kebutuhan masyarakat luas, khususnya dari desa untuk negeri ini. Keren, baik. Ya. Semoga sahabat inspirasi sekalian tetap semangat dan termotivasi dari apa-apa yang tadi disampaikan oleh Bu Riana Mayasari ya. Bagi kalian yang punya ide-ide inovasi ataupun yang sudah mempunyai ide yang bakal disalurkan untuk masyarakat desa, jangan takut untuk diikutkan pada kegiatan P2MD ini. Baik Bu, ya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Riana yang telah menyempatkan waktu luangnya yang mungkin lagi sibuk-sibuknya, tetap meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami. Baik sahabat inspirasi sekalian, ya mungkin kita cukupkan dulu untuk pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan juga dapat direalisasikan dalam dunia nyata. Saya Cecep Sumantri pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.